Can I call you Rose? Saat ini, kami sedang melakukan observasi di salah satu museum di Kota Bandung, yaitu Museum Asia Afrika yang terletak di Jalan Asia Afrika nomor 65, Jalan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung. Gedung ini dibangun pada 29 Juni 1879 dan diresmikan berdirinya oleh Presiden Soeharto pada 24 April 1980 sebagai puncak peringatan 25 tahun Konferensi Asia Afrika. Di dalam gedung ini terdapat sejumlah koleksi berupa benda-benda 3 dimensi dan foto-foto dokumenter dari peristiwa pertemuan itu, Konferensi Kolonel, Konferensi Bogor, dan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Selain itu, di museum ini dipamerkan foto-foto mengenai peristiwa yang melatar belakangi lahirnya Konferensi Asia Afrika, serta dampak Konferensi Asia Afrika bagi dunia internasional. Ada juga foto dari Gedung Merdeka dari masa ke masa. Konferensi Asia Afrika yang dibuat dalam multimedia. Toleransi Asia Afrika diadakan di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April tahun 1955. Gerakan non-blok pertama ini menjadi kejadian yang sangat penting dalam sejarah politik luar negeri Indonesia. Peristiwa ini terjadi di Gedung Merdeka yang mana saat ini digunakan sebagai Museum Konferensi Asia Afrika. Konferensi internasional yang bernama Konferensi Asia Afrika sebanyak 29 negara yang mewakili lebih dari setengah total penduduk dunia. Pada saat itu mengirimkan wakilnya, Konferensi Asia Afrika membahas beragam diskusi tentang keputusan-keputusan yang mempengaruhi Asia pada masa Perang Dingin. Konferensi tersebut melahirkan asas sila Bandung yang menjadi pedoman bagi negara-negara jajahan dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Hal tersebut menjadi prinsip dasar dalam mempromosikan perdamaian dunia dan kerjasama internasional. Baik itu ia juga berfungsi sebagai pernyataan politik yang berisi prinsip-prinsip dasar dalam usaha kemajuan perdamaian dan kerjasama dunia. Konferensi Asia Afrika menjadi pedoman dan motivasi dasar bagi politik luar negeri Indonesia. Bagi negara-negara Asia Afrika, kedua benua sepakat meningkatkan kerjasama antara negara sehingga bersama membuat peran dan pengaruh mereka dalam kerjasama internasional menjadi lebih aktif dan lebih dihormati, serta menciptakan kesadaran untuk memotivasi generasi muda. Pada saat itu, tepatnya pada tahun 1955, Konferensi Asia Afrika dibuka secara langsung oleh Presiden Soekarno sambil beliau menyampaikan pidatonya yang berjudul Lakukanlah Aksi. Di belakang terdapat 6 patung, mereka adalah para kepala negara yang bergabung di negara-negara yang mendukung terselenggaranya Konferensi Asia Afrika. With people professing almost every religion under the sun, Buddhism, Christianity, Confucianism, Hinduism. Asia Afrika ini sudah lahir sejak tahun 1933 dari Presiden Soekarno. Terdengar ada suara pidato dari Presiden Soekarno. Ini adalah suara asli beliau pada saat menyampaikan pidato pembukaan Konferensi Asia Afrika. Ini adalah satu gambaran yang menceritakan tentang suasana pada saat sidang pembukaan Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika adalah konferensi yang pertama untuk orang-orang kulit berwarna yang dilaksanakan di sepanjang sejarah. Di dalam konferensi ini, para delegasi datang dari berbagai negara. Tidak dilihat mereka berasal dari mana, dari Asia maupun Afrika. Tidak dilihat mereka beragama apa, yang penting memiliki satu tujuan untuk menyebarluaskan pesan-pesan perdamaian. Dasar Sila Bandung berisi 10 bahasan tentang kerjasama internasional, kesetaraan informasi negara-negara lain tentang hidup berdampingan secara damai. Dasar Sila Bandung ini diterjemahkan ke dalam 29 bahasa dari negara-negara peserta yang ikut ke dalam Konferensi Asia Afrika. Di setiap negara memiliki terjemahannya masing-masing.
Ini adalah foto-foto yang menggambarkan kondisi dunia internasional sebelum diadakan konferensi Asia Afrika. Salah satu alasan diadakan konferensi ini tentunya karena masih adanya kolonialisme yang terjadi di negara-negara Asia Afrika. Kedua, karena masih ada praktik diskriminasi ras. Dalam gedung ini juga terkadang terdapat acara atau kegiatan yang dilakukan pada gedung ini. Contohnya, saat kami kemarin sedang ada event dari museum ini yang bertemakan bahasa-bahasa internasional, serta terdapat ruangan-ruangan khusus yang dijadikan sebagai ilustrasi adanya rapat atau konferensi pada dahulu, sehingga sebagian besar pengunjung yang datang ke sini tidak merasa bosan dan dapat melihat koleksi-koleksi yang dipajang. Dengan demikian rupa dan banyak juga orang-orang yang mengambil gambar pada museum ini karena cukup menarik.